ketemu lagi bersama aku Putri Jawa. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini bahagia, kemarin bahagia, besok bahagia terus, happy alias bahagia, alias happy. Oke, video kali ini masih sama. Aku bakalan ngasih clue sedikit atau banyak film-film horor yang ternyata masih banyak banget di list aku. Oke, salah satu film yang menurut aku horor, yang bikin serem, yang sebaiknya kalian nontonnya itu ada temennya ya, Bo. Itu adalah The Autopsy of Jane Doe. Itu film tahun 2016 ya. Jadi ini disutradarai oleh Andre Øvredal. Susah banget ngomongnya ya, Bu. Jadi ini menceritakan tentang dua orang, yaitu ayah sama anaknya, yaitu Tommy dan Austin namanya. Itu yang pekerjaannya itu mengotopsi mayat-mayat korban apa aja. Ada yang korban pembunuhan, ada kecelakaan dan sebagainya. Dan suatu ketika itu sheriff setempat itu mengirim sesosok mayat atau seorang mayat ya, pokoknya mengirim satu mayat itu korban pembunuhan di suatu tempat, tapi nggak dikenali ini tuh siapa gitu loh. Terus untuk menyelidiki kasus ini, sheriff ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Oke, akhirnya dia mengirimkanlah mayat itu ke ayah dan anak ini. Oke. Jadi ceritanya dimulai dari situ. Jadi ceritanya itu mereka punya usaha autopsi itu tuh di rumahnya mereka, tapi di bawah tanah, Bo. Jadi setiap mayat yang ada di situ itu mereka kasih ini lonceng di kakinya. Tapi sebenarnya sih buat iseng aja sih. Jadi kalau make sure aja mereka kalau mayat itu tuh nggak bangun jalan-jalan ya, Bo. Jadi kalau tiba-tiba kedengeran ada cleaning ya, itu berarti mayatnya jalan-jalan ya, Bo ya. Kalau di sini mah loncat-loncat ya. Kalau yang ini ya kayaknya. Kalau sana sih enggak. Terus oke, kembali lagi. Oke. John Doe ini karena nggak dikenali ya, makanya mereka kasih nama John Doe ini. Mereka itu melihat ini waktu mereka mau otopsi ini mayat, dia itu sudah merasa aneh sama mayat ini. Mereka tuh merasa aneh sama mayat ini karena dari sisi fisik mereka itu nggak menemukan lebam atau luka eksternal, padahal pergelangan tangan, pergelangan kaki dia itu tuh patah semuanya, tapi di eksternal tuh nggak ada. Terus paru-parunya itu menghitam kayak kebakar gitu. Terus habis itu tubuhnya itu kejanggalan yang mereka temui itu dimulai saat mereka mau mengotopsi mayat dari John Doe ini. Jadi itu mereka itu tidak menemukan adanya tanda-tanda luka dan trauma dalam tubuh mayat. Buset. Oke, beberapa kejanggalan yang mereka temukan itu di tubuh mayat di si John Doe itu adalah tidak ditemukannya luka eksternal yang mereka temukan, padahal kayak pergelangan tangan, pergelangan kakinya si John Doe ini tuh retak, Bo, tapi itu di luarnya nggak ada. Terus habis itu lidahnya itu kayak dipotong kasar, terus paru-parunya hitam, itu kayak menderita luka kayak luka kebakar tuh tingkat 3 gitu. Terus tapi itu mayatnya itu, kalian bayangin nggak sih, kalian mesti mengotopsi mayat di bawah tanah, di basement, tapi mayatnya itu matanya kebuka. Jadi itu berasa kayak teror nggak sih sebenarnya? Itu sendiri tuh udah bikin deg-degan. Terus habis itu, singkat cerita, pokoknya ini mayat adalah mayat yang kena kutukan. Dan sebenarnya si ayah ini sendiri, Tommy ini itu sudah kayak ngerasa gitu loh. Terus akhirnya demi nyelamatin anaknya, dia itu kayak, oke, aku tuh mempersembahkan diriku sendiri. Kamu bisa membalas dendam ke aku, tapi kamu mesti nggak membunuh anakku gitu loh. Akhirnya
Ya gitu deh, jadi kayak mamanya pergelangan tangannya si bapaknya itu tiba-tiba retak gitu kan. Bapaknya yang sakit, itu mayat akhirnya membaik. Jadi setiap apapun yang rusak di badannya itu mayat itu pindah ke bapaknya gitu loh. Singkat cerita akhirnya si bapaknya meminta si anaknya untuk membunuh dia, untuk biar nggak sengsara, kan sakit banget ya Bo, dia dalam keadaan hidup, bayangin ribet banget ya. Terus habis itu akhirnya dia membunuh ayahnya itu, terus akhirnya dia melarikan diri. Dia pikir bisa melarikan diri, ya ternyata semuanya sia-sia. Akhirnya si anak pun jatuh dari pagar di tingkat atas rumahnya, dan dia akhirnya juga ikut meninggal. Waduh, dan akhirnya si sheriff keesokan harinya waktu datang ke tempat itu, dia heran lagi. Ternyata semuanya udah jadi mayat semua. Dan akhirnya itu si Jondo itu dibawalah ke tempat otopsi yang lainnya. Dan akhirnya kengerian itu, kutukan itu masih berjalan tanpa ada penyelesaian dari film The Autopsy of Jondo yang pertama ini. Oke, mudah nggak sih kalian? Aku aja sih cerita saking horornya, saking excitednya saya bingung sebenarnya. Tapi kalian mesti nonton. Ini mungkin belibet, tapi benar-benar overall kalian mesti nonton karena aku menilai ini film 9. Beneran memperlihatkan gimana ya rumahnya, terus tiba-tiba di bawah rumah kalian bayangin banyak mayat-mayat di situ, dan mayatnya tuh dikasih cleaning di situ. Oh ya, di situ tuh juga diperlihatkan, diceritain tiba-tiba itu mayat-mayatnya tuh hilang, dan beneran lo jalan-jalan, bayangin nggak sih jalan-jalan dan bener-bener kamu tuh mesti bersembunyi dari mayat-mayat hidup itu yang tiba-tiba bisa jalannya tuh kamu denger, kelinding-kelindingnya tuh denger, bayangin horornya. Terus kengeriannya tuh dapat banget di situ. Pokoknya keren banget. Kalian mesti lihat, kalian mesti searching, cari ini film The Autopsy of Jondo. Oke? Sampai ketemu di review aku berikutnya. Bye kesayanganku. Mwah, mwah, mwah.